Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam jemaat yang terkasih. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Dan marilah kita beribadah dalam ibadah keluarga Rabu 13 Oktober 2021. Marilah kita bersatu sejenak. Tuhan menganugerahkan banyak saudara, kerabat, teman, dan handai tolan dalam hidup kita. Semuanya ada dalam kepelbagaian, tapi bukan untuk menyatakan kehebatan diri, melainkan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain demi terwujud hidup damai sejahtera. Jemaat, mari kita berdiri. Mari kita menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita berdoa. Bapa Pencipta langit dan bumi serta segala isinya, kami mengangkat hati dan bersyukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu bagi kami, sehingga siang dan malam dalam kerja, pendidikan, dan persekutuan kami selalu aman dalam pelukan-Mu. Malam ini kembali kami bersatu hati datang dalam hadirat-Mu, kembali dan terus menjalani persekutuan dengan-Mu. Pimpin dan berkatilah ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Hidupku pada bimbingan-Mu.
Tuhan, mari berdoa. Ya Kristus, berfirmanlah kepada kami dan karuniakanlah Roh Kudus untuk menuntun kami melakukan dan bersaksi tentang kebaikan kasih-Mu kepada dunia. Amin. Saudara-saudara, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari 1 Korintus pasal 3, 1 Korintus pasal 3 pada ayatnya yang ke-1 sampai dengan 9. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, "Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Karena jika yang seorang berkata, 'Aku dari golongan Paulus,' dan yang lain berkata, 'Aku dari golongan Apolos,' bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiap pertumbuhan pasti punya proses sendiri-sendiri. Masing-masing membutuhkan asupan yang bergizi, sehingga pertumbuhan itu benar-benar seperti yang diharapkan, sehat, sempurna. Proses ini dimulai dari makanan yang lembut sampai yang keras. Begitu juga dengan pertumbuhan iman dan pertambahan rohani. Kita semua tidak boleh berhenti
kita memerlukan susu yang bergizi, yakni firman Tuhan. Kita juga bisa menjadi kuat dengan mencoba makanan yang keras. Ada juga usaha yang lain seperti minum vitamin dan berolahraga misalnya. Dalam bacaan kita tadi, Rasul Paulus mengajak untuk mengenali suasana kerohanian orang Kristen di jemaat Korintus. Paulus menemukan adanya suasana kerohanian yang macet, yang stop, yang berhenti. Mengapa? Karena ada bayi yang baru lahir. Artinya orang Kristen yang baru, belum bertumbuh secara rohani. Hal itu terindikasi dari sikap hati yang duniawi, yakni iri hati dan perselisihan, mementingkan kelompok dan golongan sendiri-sendiri, membanggakan pengajarannya, mendewakan pimpinannya sendiri. Perilaku yang demikian mengancam persekutuan. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan bagi jemaat Korintus. Manusia rohani bertumbuh tidak dengan demikian. Lalu bagaimana? Tidak lain, Roh Kudus sungguh-sungguh bekerja di hatinya, sehingga ia jauh dari sifat iri hati dan suka berselisih. Yang dijaga, yang dikerjakan adalah berusaha merawat persekutuan. Tidak mudah memang, tetapi menjadi tantangan tersendiri. Apakah kita sama dengan jemaat di Korintus? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya kita bertumbuh sebagai manusia rohani. Di dalam persekutuan jemaat Tuhan, ada hal yang bersifat pribadi, tapi ada hal yang bersifat umum. Kita ingat Tuhan Yesus memberikan pengajaran apa yang harus dilakukan di tempat tersembunyi dan apa yang harus dilakukan di tempat terbuka. Untuk hal-hal yang dilakukan di tempat yang tersembunyi, Tuhan Yesus katakan, ketika engkau berdoa, berdoalah di tempat tersembunyi. Ketika tangan kananmu memberi persembahan, tangan kiri tidak usah tahu. Ketika engkau berpuasa, jangan menampilkan atau menyatakan dirimu dengan wajah yang lesu bahwa engkau sedang berpuasa. Biarlah hanya Bapa di sorga yang tahu semua itu. Nanti bandingkan di Injil Matius 6 ayat 1 sampai
6. Itulah yang pribadi, yang private. Tugas umum saudara dan saya adalah menjadi pelita yang bercahaya menerangi semua orang. Menjadi terang bagi banyak orang. Kalau saudara dan saya mengalami pertumbuhan sebagai pengikut Kristus, maka kita saling melengkapi, bukan saling membantah, bukan saling silang pendapat. Lalu kita sadari betul bahwa pelayanan itu berjalan silih berganti. Tadi secara tegas Rasul Paulus katakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah lah yang memberi pertumbuhan. Tidak jadi soal pendahulukah atau yang berikutnyakah yang menaburkan firman, tetapi masalahnya apakah firman itu bertumbuh? Artinya apakah jemaat membuka diri bagi Allah untuk memberi pertumbuhan? Dan itu dilakukan di tengah persekutuan jemaat Tuhan. Karena itu berfungsilah sesuai dengan yang dipercayakan. Kalau Anda presbiter, lakukanlah tugas Anda sebagai presbiter. Kalau Anda pengurus ke-6 Pelkap, laksanakan tanggung jawabmu. Kalau engkau pengurus dari komisi-komisi, juga demikian adanya. Atau sebagai warga jemaat biasa, kita semua masing-masing dipercayakan untuk bertumbuh dan bertambah. Kita menikmati makanan yang lembut sampai yang keras. Dalam persekutuan jemaat GPIB Immanuel Bekasi, kita semua bagian yang tidak terpisahkan. Tidak bisa kita sendiri tercabut dari persekutuan, lalu kita berbuat sesuatu, melakukan ini dan itu. Tidak. Di gereja kita ada program kerja dan anggaran. Ada pengurus, lalu siapa yang melaksanakannya? Seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga kita bertumbuh dan bertambah ke arah yang Tuhan kehendaki, dalam tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui karya layan setiap kita di tengah persekutuan jemaat Tuhan. Ayat terakhir dari bacaan kita menegaskan, karena kami adalah
kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kalau kita lihat ladang yang menghijau, menguning, dan siap untuk dipanen, itu menyenangkan. Kalau kita lihat bangunan yang rapi, sesuai dengan konstruksi bangunannya, itu juga menyenangkan. Tapi kalau kita terpisah sendiri, wah, itu lain cerita. Kita membangun dengan kesombongan kita, seolah-olah kita paling benar, seolah-olah kita paling hebat. Tidak demikian, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Paulus mengingatkan jemaat Korintus untuk berhati-hati dalam berpelayanan. Jangan melihat, oh saya golongan ini, oh saya pengikut itu. Tidak, kita semua adalah pengikut Kristus. Dan kita dibangun atas dasar kasih Kristus. Lalu kita mengalami pertumbuhan dalam persekutuan yang seturut dengan kehendak Kristus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik, jemaat yang diberkati Tuhan, jauhkan iri hati, jauhkan perselisihan. Biarlah semua karya layan di tengah persekutuan jemaat GPIB Immanuel Bekasi adalah persekutuan yang utuh, bukan terpecah belah. Kristus menolong kita semua. Amin. Mari bersatu dalam permohonan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Malam hari ini Tuhan perkenankan kami lagi bersama dengan keluarga kami masing-masing beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari jemaat di Korintus. Ada yang bertumbuh secara rohani, tapi ada yang masih memakai pola duniawi. Tolong kami Tuhan, agar kami mau melihat kebenaran firman-Mu itu, dan kami mau melakukannya dengan bertanggung jawab. Jadikan kami manusia-manusia rohani yang bertumbuh ke arah yang Kristus kehendaki. Perlengkapi kami dengan Roh Kudus, dan kami memiliki kepekaan untuk membangun persekutuan tubuh Kristus. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Di tengah kebersamaan kami pada malam hari ini, kami berdoa untuk gereja Tuhan, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, yang secara khusus sedang mempersiapkan diri memasuki persidangan sinode. Tuhan memberkati panitia pelaksana di Surabaya. Tuhan memberkati majelis sinode. Karuniakan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kemampuan,
kesehatan yang prima, sehingga mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik sampai pada akhirnya. Tuhan juga berkenan mempersiapkan fungsionaris majelis sinode yang akan mengemban tugas ke tahun-tahun pelayanan berikutnya. Di tengah situasi yang tidak mudah ini, kami percaya Tuhan, Engkau menolong gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Memberkati utusan-utusan dari tiap-tiap jemaat. Biarlah dengan sungguh-sungguh boleh mengambil bahagian. Dan Tuhan memberkati jaringan yang akan digunakan. Peralatan-peralatan yang kiranya menunjang persidangan ini dengan baik. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai menjadi penunjang pelayanan di persidangan sinode di Surabaya. Berkati jemaat-jemaat-Mu dan Tuhan menolong semuanya berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati tiap-tiap warga jemaat-Mu. Biarlah di tengah kesulitan hidup, di tengah pergumulan harapan dan tantangan, tiap-tiap keluarga, tiap-tiap pribadi warga jemaat-Mu mempertaruhkan segala sesuatunya dalam kebaikan dan rahmat Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semua orang yang memberi diri melayani pekerjaan Tuhan. Apapun fungsi mereka, biarlah mereka tetap ada dalam persekutuan jemaat Tuhan yang saling menghormati dan melayani. Tuhan memberkati semua pengurus-pengurus yang ada di gereja Tuhan. Tetap semangat melakukan pelayanan. Terima kasih Bapa, memberkati anak cucu kami. Sudah mulai belajar tatap muka. Karuniakan mereka sehat, ketekunan belajar, dan pada akhirnya mereka boleh menyelesaikan pendidikan dengan baik. Tuhan, banyak hal yang ingin kami pohon pinta kepadamu. Tapi Allah Maha Tahu, Allah peduli dengan segala pergumulan hidup kami. Tuhan memberkati tiap doa yang dinaikkan kepadamu. Inilah kami yang datang tersungkur di kaki salib-Mu. Dalam Kristus Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Kasih yang sempurna menutupi berbagai kelemahan dan ketakutan. Kasih Allah yang sempurna hanya ada di dalam dan melalui Yesus Kristus. Saudara terkasih, dalam kesempurnaan kasih Allah, marilah dengan hati tulus kita menyatakan sukacita iman melalui pemberian sukarela guna menopang pelayanan kasih di dalam gerejanya. Sampaikan persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja dengan menginformasikan ke nomor WhatsApp 0822 9968 8047 atau melalui persembahan online dengan cara scan QRIS yang tertera di slide tata ibadah dan berita Immanuel dengan menggunakan HP atau gadget langsung dari rumah. 1 QRIS code untuk 1 nomor rekening yakni dana pelayanan nomor rekening 0016241698. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan untuk dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Demi kemuliaan-Mu, amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, ibadah kita akan berakhir, tetapi percayalah kasih setia Tuhan menyertai setiap kita. Mari berdiri, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekeluarga.